Kedahsyatan amalan Wirdu Tawakal. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah ini, maknanya, kita memilih untuk menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi dan kita alami. Ketahuilah bahwa tawakal itu bertempat di dalam hati, kolbu kita, dan usaha lahiriah, seperti kita bekerja kantoran, berdagang, ataupun melakukan bisnis. Hal itu tidaklah merusak sifat tawakal dalam hati, selama sang hamba meyakini bahwa takdir datang dari sisi Allah. Apabila kita merasa suatu perkara terasa sulit, maka hal tersebut merupakan ketetapan dari takdir Allah. Dan apabila suatu perkara yang kita alami selaras dengan keinginan kita, maka hal tersebut juga datang dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, ahadan, somadan, lem yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sehat selalu, salam sukses dan bahagia untuk kita semua. Semoga hari ini, Sobat Kolbun selalu dimudahkan dari segala urusan, baik itu materi maupun non-materi. Dan semoga, Sobat yang hari ini sedang kurang enak badan, atau sakit, kita doakan agar cepat diberikan kesembuhan oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Sobat Kolbun, hari ini, tema yang akan saya bagikan adalah mengenai satu amalan dahsyat yang masih berhubungan dengan tawakal. Iya, pada dasarnya, ajaran tasawuf tidak pernah mengajarkan dan menganjurkan kita untuk bermalas-malasan dalam bekerja. Jadi, bukan lagi Anda bisa beralasan dengan sibuk bekerja, lalu, kapan ibadahnya, atau malah sebaliknya, ibadah terus-menerus, kapan kerjanya. Allah telah memberikan contoh bagi kita semua, sebagai umat Islam, beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang sebagai panutan kita, umat Muslim. Nabi Muhammad kurang apa ibadahnya? Bahkan Allah telah menjamin beliau masuk surga. Tetapi, sebagai manusia, beliau Kanjeng Nabi tetap melakukan usaha untuk memenuhi kehidupannya serta untuk beramal kepada sesama. Beliau adalah panutan kita, junjungan kita umat Muslim. Beliau juga tidak hanya hidup untuk beribadah saja, beliau juga bekerja. Bahkan beliau adalah seorang pedagang yang selalu dinantikan oleh pelanggannya. Jadi, salah besar jika ada seseorang yang mengatakan, lebih baik terus beribadah tanpa harus bekerja. Bukankah hal tersebut merupakan dosa, bahkan bisa menyengsarakan orang lain? Yang terbaik itu, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau berdagang tetapi tidak pernah melupakan ibadah. Yang pertama, tawakal dalam segala keadaan dan kondisi. Ia tidak bergantung kepada selain Allah. Ia tidak meminta perlindungan kepada selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Abu Qasim Al-Qusyairi menyatakan, seorang yang sungguh-sungguh tawakal kepada Allah, ibaratnya seperti seorang bayi yang tidak mengenali apapun kecuali kasih sayang dan perhatian ibunya. Beliau mengatakan, barang siapa yang ridha menjadikan Allah sebagai tempat berpasrah,
maka Allah berikan pahala kepadanya, Allah realisasikan cita-citanya, Allah perlakukan ia dengan lembut dalam setiap urusannya, dan Allah akan tunjukkan dia menuju jalan kesuksesan. Kedua, berpegang teguh menaati setiap perintah Allah. Ikhlas dan ridho dalam beribadah, serta selalu berusaha untuk menjauhi setiap larangan Allah. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka ia harus menyerahkan dirinya untuk taat kepada Allah, dan ia harus menjaga dirinya dari durhaka kepada Allah di setiap saat dan waktu. Walhasil, tawakal itu tidak sekadar ucapan lisan saja, tetapi harus dihayati sebagai pegangan hidup di dunia. Tawakal menjadi kebenaran dalam akidah, menjadi budi pekerti dengan mendirikan perintah syariat, merasa yakin dengan pembagian yang Allah berikan, dan selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan amal ibadah yang baik. Sifat tawakal akan mendatangkan ketenangan dalam hati seorang. Bagi mereka yang telah benar-benar menjalani tawakal, maka tidak ada sedikit pun kekhawatiran di hati mereka, karena mereka yakin bahwa seluruh yang akan menimpanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Sobat Kolbun, setelah sobat semua memahami apa yang harus kita perhatikan ketika kita berujar tentang tawakal tersebut, saatnya mari kita amalkan sebuah doa yang khasiat dan faedahnya itu sungguh-sungguh luar biasa. Karena amalan wirdut tawakal ini sangat banyak faedah dan manfaatnya di dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Antara lain, 1. Sebagai benteng goib dan pagar badan dari segala macam bahaya. 2. Menghapus kesedihan dan duka cita. 3. Dihindarkan dari segala kejelekan dan tipu daya orang-orang yang hasut. Yang keempat, memperoleh keberkahan hidup di dunia dan akhirat. 5. Menambah kekuatan lahir dan batin. Yang keenam, dapat menolak segala kekuatan sihir, santet, dan pengaruh jahat lainnya. 7. Memunculkan mahabbah atau pengasihan. 8. Memperoleh kedudukan atau pangkat yang luhur. Yang berarti doa ini bisa untuk kewibawaan. Manfaat ke-9, akan dilindungi dan diselamatkan jika terjadi huru-hara. 10. Keselamatan di alam kubur. 11. Memperoleh kemudahan ketika dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Keselamatan ketika melewati sirat. Sebenarnya masih begitu banyak fungsi dan faedah yang lainnya. Doa ini sering diamalkan bagi mereka yang sedang berdagang, tujuannya untuk menarik pembeli serta mendapatkan rizki yang berkah melimpah. Selanjutnya, simak dan amalkan bacaan doanya. Wirdut tawakal ini, Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bago ngalaya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisuin, hasbiyallahu ngindal maut, hasbiyallahu ngindal masalati, fil kopri, hasbiyallahu ngindal masalati, fil misyan, hasbiyallahu ngindal hisab, hasbiyallahu ngindal sirot, hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakaltu wa ilaihi unib. Cara mengamalkannya: pertama, kerjakan sholat hajat. Sobat dapat mengerjakan sholat hajat ini kapanpun, tapi sebaiknya kerjakan sholat hajat ini pada sepertiga malam terakhir. Hal ini dimaksudkan agar mempercepat terkabulnya hajat dan keinginan kita. Sobat bisa mengerjakan sholat hajat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, tawasul, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya
beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridainya. Tawasul merupakan sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya dapat diterima, diijabah atau dikabulkan Allah melalui perantara doa. Kemudian yang ketiga, bacalah doa, wirdut tawakal sebanyak 21 kali. Membaca doa tersebut setelah sholat hajat. Yang terakhir, keempat, yaitu Anda tinggal, tiupkan ke air yang matang, lalu diminum. Setelah semua selesai dikerjakan, maka dawamkan atau wiridkan rutin dengan istiqomah. Bacalah wirdut tawakal ini setiap selesai sholat fardu sebanyak 7 kali. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada hal yang indah selain doa, dan tidak ada awalan selain akhiran. Saya akhiri tausiah siar saya ini. Semoga Anda berkenan mendengarkan tausiah saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.